Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pembahasan dari tafsir Al-Munir, yaitu surah Ali Imran ayat 130 sampai dengan 136 yang pada bagian yang kedua, tentang perintah bagi kaum mukminin untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta balasan bagi orang-orang yang taat dan balasan bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ayat-ayatnya sudah kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin, dan peliharalah diri kalian, takutlah kepada neraka yang telah disediakan untuk orang-orang yang kafir. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun, dan taatilah kepada Allah dan Rasulnya supaya kalian mendapatkan rahmat, supaya kalian diberikan rahmat. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semuanya kepada ampunan dari Allah, dari Tuhan kalian, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya, baik pada waktu yang lapang ataupun waktu yang sempit, waktu yang longgar ataupun yang sedih, waktu yang banyak hartanya ataupun yang sedang serba kekurangan. Dia selalu punya semangat untuk berinfak ini. Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi pada diri mereka sendiri, zakarullah, mereka segera ingat kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah
yang memberikan ampunan dosa-dosa selain Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya tersebut wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahuinya. Ulaika jazaa'u maghfiratin min rabbihim, mereka itulah mendapatkan balasan ampunan dari Tuhan mereka, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan juga mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Hadirin hadirat rahimakumullah, sababun nuzul dari ayat-ayat ini sudah kita bahas, kemudian beberapa arti kosakata dan juga maksud secara global ya tentang ayat-ayat ini ya, yang sebagian kita ulangi lagi ya, bahwa di ayat-ayat ini ada salah satu tahapan periode pengharaman riba. Jadi memang inilah ciri khas daripada syariat Islam. Karena kejahiliaan yang terjadi pada masa itu sangat kronis, kejahiliaan yang multidimensi dari segala macam sektor. Kalau dibahas di sini adalah sektor ekonomi ya. Begitu menggejala, mengakar ekonomi ribawi yang terjadi di masyarakat jahiliyah. Maka untuk merubahnya tidak bisa sekaligus, harus dengan bertahap. Awalnya seolah-olah riba itu hanya mubah ya, seolah-olah begitu ya. Fala yarbu indallah, riba hanya disebut tidak mendapat apa-apa di sisi Allah. Kemudian pada tahapan berikutnya lebih meningkat lagi, Allah mulai menggambarkan hukuman bagi para pelaku riba, yaitu dulu orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah dilarang melakukannya tetapi melanggar larangan itu, dan Allah juga menyebutkan besarnya pahala pembayar zakat di surat An-Nisa 160. Nah, kaitannya dengan pembahasan kita di sini Ali Imran 130 ini, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda. La ta'kulu riba ta'afan mutu'afa. Jadi di sini seolah-olah larangannya hanya berlaku untuk pemakan riba yang berlipat ganda, yang jumlahnya banyak saja. Seolah-olah yang sedikit masih diperbolehkan. Nah, maka ini direvisi kepada tahapan yang akhir ini ya. Allah telah memberikan gambaran paling gamblang mengenai para pelaku riba sekaligus ancamannya yang paling tegas. Wadharu ma baqiya min riba. Jadi tinggalkan apapun yang tersisa daripada riba itu. Jadi yang berlaku untuk saat ini adalah yang terakhir, yang keempat ini ya, yang disebut fikul ahkam. Ini finish, kita mengambil hukum yang terakhir yang berlaku untuk masyarakat sekarang. Adapun tentang fikih dakwahnya, bagaimana mendakwahkan seseorang yang sebelumnya terlibat ribawi dengan membabi buta bisnisnya dan seluruh sisi ekonominya, maka di sini bisa dengan bertahap ya. Itu namanya fikih dakwah, kita lakukan secara bertahap supaya tidak kaget ya, ada tahapan-tahapan yang mengarah kepada yang positif. Nah, jadi kalau kaitannya dengan ayat 130 tadi ya, tentang pembatasan berupa at'afan mudha'afa, larangan memakan riba dengan berlipat ganda yang terdapat di dalam ayat ini, maka ini hanya sebagai bentuk penjelasan tentang realita yang ada dan menggambarkan bentuk riba yang dijalankan oleh orang-orang pada masa jahiliyah. Juga hal ini merupakan sebuah bentuk celaan dan kecaman terhadap mereka, bahwa bentuk transaksi yang mereka lakukan itu merupakan sebuah bentuk penzaliman
yang jelas dan bentuk pengeksploitasian atau pemanfaatan dalam arti yang negatif terhadap seseorang yang berhutang. Dia berinteraksi atau bertransaksi dalam bentuk utang piutang yang ini dalam rangka untuk saling ta'awun ya. Dalam Islam semangat memberikan hutang kepada orang lain itu tujuannya adalah untuk berta'awun, bekerja sama, memberikan pertolongan. Jangan sampai unsur-unsur niatan ta'awun yang baik itu kemudian dimanfaatkan oleh orang yang menghutangi, mengambil manfaat berupa bunga atau berupa manfaat riba ini. Mungkin itu yang dijadikan sebagai pendekatan oleh orang-orang, bahwasanya ada inflasi nilai mata uang atau nilai nominal 1 juta 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang berbeda. Mungkin 1 juta 5 tahun yang lalu bisa untuk kontrak rumah misalnya ya. Sekarang tidak bisa, hanya setengah tahun saja misalnya. Kalau dulu misalnya bisa 1 tahun, misalnya rumah petak atau yang kecil ya misalnya, hanya 1 kamar atau 1 kamar mandi saja. Nah kalau sekarang misalnya nggak bisa. Nah sehingga orang yang menghutangi punya logis untuk membebankan tadi ya, perhitungan yang berlipat ganda riba. Nah, jadi itu perhitungan yang mendolimi tadi. Kalau misalnya dia bertujuan untuk memanfaatkan, melipat gandakan keuntungan ya, bukan dengan skema utang piutang ya, tapi skema untuk bekerja sama dalam penanaman modal. Kalau memang itu digunakan untuk modal usaha, apakah dalam bentuk mudharabah, apakah dalam bentuk murabahah ataupun musyarakah ya, ada skema-skema akad kata syar'i ya, yang itu tujuannya adalah saling menguntungkan ya. Tapi kalau utang piutang ini harus diniatkan membantu, sehingga kalau 5 tahun yang lalu utang 1 juta dan baru bisa kembali sekarang ini ya sama nilainya, tidak boleh dilipat gandakan dalam bentuk bunga itu. Nah, itulah tradisi ya yang perlu untuk diperhatikan ya. Pada masa jahiliyah terutama dari orang-orang Yahudi ada praktek-praktek ribawi yang sangat kronis, sehingga di sini ada redaksi adhafan mudha'afan. Jadi pembatasan ini tidak berarti bahwa riba yang berjumlah sedikit halal hukumnya, sedangkan yang diharamkan hanyalah riba fahish yang berlipat saja. Nah, jadi ini bukanlah yang dimaksud oleh ayat ini. Riba baik itu sedikit maupun banyak tetap haram dan termasuk salah satu dosa besar. Pembatasan yang ada pada ayat ini tidak mengandung konotasi atau pengertian tambahan apa-apa. Riba tidak diperbolehkan dalam kondisi apapun kecuali bagi orang yang dalam keadaan benar-benar terpaksa. Seperti keadaan terpaksa di dalam hal memakan bangkai, yaitu seperti jika adanya dugaan kuat bahwa jika tidak memakannya maka ia akan binasa karena lapar, atau ia akan terpaksa hidup di jalan menjadi gelandangan tanpa memiliki rumah tempat tinggal ya. Jadi ad-daruratu tubihul mahdurat kaidahnya. Segala sesuatu yang darurat, yang terpaksa, yang mendesak, maka membolehkan hal-hal yang sebelumnya hukumnya terlarang. Jadi seperti orang yang kelaparan tadi. Nah, tapi nanti ada kaidah pembatasan ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Adapun mencari pinjaman berbagai bunga, pinjaman berbunga hanya bertujuan untuk lebih memperbesar bisnis pabrik, industri atau pertanian, maka itu haram hukumnya. Masih ada alternatif skema bisnis permodalan yang lainnya, kecuali jika ada dugaan kuat akan mengalami
kebangkrutan atau kepahitan atau dugaan kuat, akan mengalami gagal panen atau rusaknya hasil pertanian. Sedangkan tidak ditemukan pihak-pihak yang bisa memberikan pinjaman yang halal yang tanpa bunga. Ini yang dihukumi darurat tadi ya. Maka dalam kondisi seperti ini boleh untuk mengambil pinjaman berbunga, namun disesuaikan dengan kadar yang sudah bisa untuk menyelamatkan bisnis atau pertanian yang ada dari ancaman kepahitan yang diduga kuat akan dialaminya jika tidak ada kucuran dana. Karena sesuatu yang diperbolehkan dalam keadaan darurat disesuaikan dengan kadarnya saja. Ini pembatasan dari kaidah yang saya sebutkan tadi ya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Hal yang darurat itu disesuaikan dengan kebutuhan, sesuai dengan batasan minimal saja. Pada saat dia bisa bertahan dengan modal sekian, hanya dari skema riba itu saja, tidak lebih dari itu. Karena kalau lebih, ini akan mengotori hati seseorang, akan menjadikan seseorang terlilit bunga per bunga ya. Beberapa waktu yang lalu ada berita yang menyedihkan, satu keluarga bunuh diri ya, kecuali anaknya. Itu kebetulan di dekat kampung kami sana ya. Jadi itu dikarenakan terlilit hutang. Hutangnya sedikit, tetapi karena skema riba bunga menjadi berjuta-juta, sehingga stres, kehabisan akal. Padahal ya keluarga yang terdidik lah ya, kepala rumah tangganya adalah seorang guru, jadi rela membunuh istrinya, membunuh anaknya, kecuali anaknya yang satunya dirawat mbahnya itu ya. Jadi dibiarkan dia tidak dibunuh dan menyaksikan ya, trauma ya, menyaksikan keluarganya terbunuh dengan kondisi yang seperti itu. Ini adalah akibat pinjaman yang berbunga-bunga seperti ini ya. Baik, jadi ini bahaya riba yang luar biasa dahsyatnya. Di antara indikasi-indikasi yang menggembirakan di dalam usaha pencerahan Islam pada era sekarang ini adalah keberhasilan lembaga-lembaga perbankan dan perusahaan-perusahaan asuransi Islam yang menjalankan transaksinya dalam bentuk mudharabah atau bagi hasil, murabahah ya, saling menguntungkan, al-dhaman, ada jaminan, dan bentuk-bentuk transaksi lainnya yang diperbolehkan oleh para ulama fikih dan tidak mengandung unsur-unsur riba atau penipuan atau unsur-unsur judi ya. Walaupun saya singgung pada pertemuan sebelumnya, barangkali prakteknya belum 100% syar'i, tapi tetap harus kita berhusnudzon karena lembaga-lembaga keuangan syariah ini, apalagi dalam skala yang sudah omsetnya banyak dan sudah ada legalitas secara formal, itu memiliki dewan syariah, dewan pengawas yang selalu mengawasi. Kalaupun kita secara personal memiliki sudut pandang yang berbeda dengan yang diputuskan oleh dewan syariah di lembaga tersebut, ya itu boleh-boleh saja, sudut pandang kita berbeda ya. Tapi jangan kemudian memvonis dan menyamaratakan lembaga syariah sama saja dengan konvensional, bahkan mungkin lebih zalim, lebih kaku dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang perlu untuk kita bersabar ya. Dalam kaidah fikih, ma la yatraku kulluhu la yatraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan 100%, maka yang sebagian nggak boleh kita tinggalkan. Nah, ini kaidah yang disimpulkan dari firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Seandainya kita masuk dalam sebuah masjid, di situ ada sholat jamaah, kita sudah masuk terlambat, nah terlambatnya rakaat terakhir lagi ya, maka kita dianjurkan tetap ikut jamaah. Walaupun kita nggak mulai takbiratul ihram, tetap kita ikut jamaah sesuai dengan kapasitas waktu yang tersedia ya, imamnya nanti salam kita lanjutkan. Nah itu implementasi dari kaidah tersebut. Apa yang tidak bisa kita lakukan, kita dapatkan 100%, yang sebagian jangan tinggalkan. Sholat isya 3 rakaat terlambat tidak bisa kita lakukan, hanya tersisa 1 rakaat, yaitu 1 rakaat itu yang kita
capai yang kita usaha. Nah, seperti itulah barangkali praktek-praktek di lembaga-lembaga syariah mungkin tidak bisa 100% utuh sesuai dengan skema fikih atau muamalah syariah, tetapi insya Allah alokasinya masih jauh lebih baik. Insya Allah mereka akan memberikan kontribusi ya. Mungkin di sana ada dana wakaf, ada dana tabaruat ya, sukarela, di sana juga ada dana zakat dan sebagainya. Nah, itu alokasinya adalah untuk kepentingan lembaga-lembaga Islam yang lain. Nah, jadi jauh lebih bagus pertimbangannya daripada lembaga-lembaga ribawi. Allah menguatkan larangan riba ini dengan perintah bertakwa kepada Allah di dalam hal yang dilarang olehnya. Bertakwa artinya berhati-hati, menjauhi, ya takut. Yang diantaranya adalah riba, agar kita bisa meraih keberuntungan di dunia dengan sikap saling bantu-membantu dan saling mengasihi yang bisa membawa kepada keadaan yang saling mencintai. Karena saling mencintai adalah dasar kebahagiaan, juga bisa meraih keberuntungan di akhirat berupa mendapat keridhaan dari Allah Ta'ala dan surganya. Itu yang harapan kita semuanya. Larangan ini semakin dikuatkan lagi dengan menjelaskan peringatan dari apa-apa yang bisa menjerumuskan ke neraka. Yang diantaranya adalah riba ini, sebuah neraka yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir, yang diantara mereka adalah orang-orang yang bertransaksi dengan riba ya. Sudah kita singgung penggunaan fi'il madhi u'iddat lil kafirin. Neraka itu telah disediakan untuk orang-orang kafir dengan menggunakan fi'il madhi, artinya bahwa neraka ini sudah tersedia, sudah ready, tapi belum beroperasional ya, karena baru nanti di hari akhirat. Sekarang baru disiapkan. Jika kaum mukminin tidak melaksanakan sisi ketakwaan dan sikap takut dari kemiskinan ini, maka mereka masuk ke dalam kelompok orang-orang penghuni neraka. Diriwayatkan oleh dari Abu Hanifah, ayat ini merupakan ayat Al-Quran yang paling menakutkan, karena di dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang mukmin dengan siksa neraka yang sebenarnya disediakan untuk orang-orang kafir jika mereka memang tidak bertakwa kepadanya di dalam menjauhi hal-hal yang diharamkannya. Di dalam surah Al-Baqarah kita telah mengetahui bahwa Allah mengumumkan perang dan permusuhan darinya dan dari Rasulnya terhadap para pemakan riba. Jadi mereka ini dianggap telah bermusuhan secara langsung kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka harus ya kita melawannya, ya, tidak boleh berpihak kepada orang-orang tersebut. Kemudian Allah lebih menekankan lagi larangan ini dengan menurunkan perintah taat kepadanya, pada Allah dan Rasulnya, di dalam larangan mengambil riba, supaya Allah merahmati dan menyayangi mereka di dunia dengan memberikan keadaan yang baik kepada mereka, serta di akhirat dengan memberikan pahala yang baik atas amal perbuatan baik mereka. Kemudian Allah memerintahkan untuk bersegera kepada hal-hal yang bisa mendatangkan ampunan dan membawa kepada surga yang luas yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau neraka uiddat lil kafirin, kalau surga sudah uiddat lil muttaqin, telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya surga telah ada dan telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Surga berada di atas langit yang ketujuh sana, sementara neraka berada di bawah bumi yang ketujuh juga, yang sekarang tidak bisa kita jangkau dengan panca indera kita ya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya bahwa Heraklius menulis surat kepada Rasulullah seperti berikut ya. Innaka da'awtani ila jannatin arduhas samawati wal ardu fa aina an-nar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah fa aina al-lailu idza ja'a an-nahar. Barangkali ini mewakili pertanyaan seseorang yang suka usil ya, dengan hal-hal yang ghaib, hal-hal yang tidak bisa kita jangkau dengan panca indera ya. Tetapi kadang-kadang pikiran akal manusia itu ada-ada saja pertanyaannya ya, seperti Heraklius ini. Sesungguhnya kamu mengajakku kepada surga
yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Lalu kalau begitu di manakah neraka berada? Lalu Rasulullah berkata, subhanallah, maha suci Allah. Lalu di manakah malam jika siang datang? Fa'ainal lailu idza ja'an nahar. Kemanakah larinya malam itu apabila siang datang? Berganti, ya, sekarang ini malam, besok pagi siang, terus kemana larinya? Ya, nggak bisa diketahui. Ya, ini sesuatu logika analog kias yang dijadikan atau yang disampaikan Rasulullah supaya kita berpikir. Kalau masih mempertanyakan tentang neraka yang tadi saya sampaikan, neraka berada di paling bawah, bumi yang paling bawah, sementara nanti pada hari akhirat, hari kiamat kan buminya hancur. Nah, bumi sudah habis. Nah, terus di mana nerakanya? Allahu a'lam. Nanti tiba-tiba saja, ya, tiba-tiba saja ada neraka yang panas luar biasa. Nah, seperti itulah, tiba-tiba saja kita nggak menyadari, ternyata malam berganti siang, siang berganti malam, dan seterusnya. Maksudnya, ya, ini penjelasan dari hadis tersebut. Jika orbit berputar, maka siang berada di salah satu sisi alam, sedangkan malam berada di sisi yang satunya lagi. Begitu juga halnya dengan surga dan neraka. Surga berada di sisi atas, sedangkan neraka berada di sisi bawah. Jadi tidak ada pertentangan sama sekali antara luas surga yang seperti luasnya langit dan bumi dan antara keberadaan neraka. Dan mungkin ada pemahaman lain tentang masalah ini, yaitu ketika kita tidak melihat malam pada saat siang telah datang, maka ini bukan berarti malam itu tidak ada di suatu tempat tertentu, meskipun kita memang tidak mengetahui di mana tempat keberadaannya. Begitu juga halnya dengan neraka, ia terdapat di suatu tempat yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah logika analog yang apabila akal kita sehat, insya Allah tunjuk, bantu, dan masuk akal, masuk dalam pikiran dan kita terima. Tapi kalau akal kita itu kotor, tidak sehat, ada-ada saja, satu pertanyaan ada jawabannya, dikejar dengan pertanyaan berikutnya dan berikutnya, ya susah. Landasannya bukan keimanan, maka segala pertanyaan jawabannya juga akan membingungkan, ya, kalau seseorang hatinya sudah terkotori oleh penyakit-penyakit hati. Ibnu Katsir berkata, interpretasi ini, pemahaman ini lebih kuat berdasarkan sebuah hadis yang diceritakan oleh Al-Bazzar dari Abu Hurairah. Ia berkata, ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah lalu bertanya kepada beliau, bagaimana pendapat baginda tentang ayat wa jannatin arduhas samawati wal ardu, surga yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Lalu kalau begitu di manakah surga? Lalu beliau berkata, lihatlah, tatkala malam datang, ia menutupi semua yang ada. Lalu kalau begitu di manakah siang berada? Lalu laki-laki tersebut berkata, berada di suatu tempat yang dikehendaki oleh Allah. Lalu beliau berkata, begitu juga halnya dengan neraka, ia ada di suatu tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, tadi saya katakan buminya sudah hancur, ya. Dan menurut sebagian ulama, ya, pada saat nanti, ya, bumi hancur, yauma tubaddalu ardu, ya, pada saat bumi diganti dengan bumi yang lainnya. Tetapi menurut sebagian, pada saat di padang mahsyar itu kita nanti dikumpulkan, ya, manusia yang dimunculkan dari kuburan masing-masing itu dikumpulkan di Palestina sana, di padang mahsyar. Itu menurut sebagian pendapat ulama adalah di Palestina, sehingga Palestina ini disebut Ardul Mansyari wal Mahsyar, bumi, ya, di mana asal dan terkumpulnya seluruh manusia nanti pada akhir zaman. Allahu a'lam. Ya, ini suatu pendapat yang tentunya berdasarkan dasar-dasar, ya, dalil-dalil, bukan hanya sekedar logika saja. Nah, jemaah sekalian, penjelasan, ya, berdasarkan penjelasan tentang larangan riba di atas, kita bisa mengambil kesimpulan
bahwa larangan riba itu dikuatkan dan ditegaskan oleh 4 perintah Allah, yaitu perintah bertakwa kepada Allah, perintah takut terhadap neraka, perintah taat kepada Allah, dan perintah taat kepada Rasulnya. Kemudian selanjutnya Allah memberikan at-tarhib, menakut-nakuti. Maka Allah juga memberikan dorongan untuk melakukan kebajikan. Memang seperti itulah teori dan redaksi ayat Al-Quran. Ada keseimbangan antara at-tarhib wa targhib, pemberian ancaman dan pemberian motivasi, ya, supaya kita memiliki roja dan khauf secara seimbang. Harapan dan kecemasan, rasa optimis dan pesimisme ini secara seimbang. Allah memerintahkan untuk bersegera melakukan bentuk-bentuk ketaatan seperti sedekah, menjalin ikatan silaturahim, saling mengasihi, saling tolong menolong, menjauhi segala bentuk dosa seperti riba dan sebagainya. Amal-amal kebajikan itulah yang bisa menjadikan masyarakat Islam saling mengasihi, bahagia, tentram, tidak ada perseteruan atau konflik, tidak ada rasa saling benci, dengki dan hasud antara kelompok masyarakat miskin dan kelompok masyarakat kaya. Jadi diberikan motivasi seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat penduduk surga, yaitu memiliki beberapa sifat yang telah disebutkan oleh ayat-ayat, mulai dari ayat 134 dan seterusnya, yaitu orang-orang yang bersedekah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang bersedekah baik ketika dalam keadaan lapang dan senang maupun dalam keadaan sempit dan susah, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaannya sedang sakit. Kalau kita infak sedekah saat kondisi lapang, dapat rezeki tasyakuran, dapat rezeki umroh, dapat rezeki menunaikan nadarnya dan sebagainya, mungkin sesuatu yang tidak aneh, ya. Tapi kalau kondisi kita sedang sempit, sedang pas-pasan, sedang sedih, terus kita punya semangat infak sedekah, ini luar biasa. Dulu pernah saya ceritakan bagaimana kesederhanaan keluarga Ali bin Abi Thalib bersama istrinya Fatimah, putra-putranya Hasan Husain, ya. Pada satu saat keluarga Ali bin Abi Thalib bernadar dan tertunaikan keinginannya, maka dilaksanakanlah nadarnya, yaitu berpuasa selama 3 hari. Nah, saat kondisi mereka puasa hari pertama, sudah disiapkan makan sekedarnya, ya. Ada kurma, ada air putih untuk berbuka. Tiba-tiba saja ada orang miskin yang datang mengetuk pintu minta belas kasihan, maka diberikanlah kurmanya sehingga keluarga ini hanya berbuka dengan air putih. Hari kedua juga sama, ada seorang anak yatim yang datang minta belas kasihan, dikasihkan kurmanya, mereka hanya berbuka air putih saja. Hari ketiga sama, didatangi seorang tawanan perang yang kehausan kelaparan, maka diberikanlah kurma, sehingga praktis selama 3 hari mereka berbuka dengan air putih saja. Maka Allah Ta'ala memberikan pujian langsung dari langit dengan diturunkannya surat Al-Insan Ad-Dahir, bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan yufuna bin nadri, ya, mereka menunaikan nadarnya, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatir, dan mereka takut kepada satu hari yang kesulitannya, kesedihannya itu meliputi, ya, totalitas pada hari kiamat nanti. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi, mereka menginfakkan makanan yang mereka butuhkan pada saat itu kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asir, yang hari pertama kepada orang miskin, hari kedua kepada anak yatim, hari ketiga kepada tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah, kami memberikan makanan untuk ridha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukuran, kami tidak berharap balasan ucapan terima kasih dari sesama manusia. Nah, inilah semangat infak keluarga Ali bin Abi Thalib dalam kesederhanaan, tetapi mereka selalu aktif dan semangat untuk berinfak. Fidharra tadi, ya, dalam kondisi yang kepepet, dalam kondisi yang pas-pasan selalu berinfak. Itulah ciri orang yang bertakwa. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 274 Allah Ta'ala
memberikan pujian, alladzina yunfiquna amwalahum bilaili wan nahar sirra wa alaniyah, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan. Mereka berinfak sedekah, tidak ingin diekspos. Tangan kanannya sedekah, tangan kirinya nggak tahu. Nah, itulah ciri orang-orang yang ikhlas. Maksudnya adalah mereka sama sekali tidak dilalaikan oleh sesuatu apapun dari melakukan ketaatan kepada Allah, berinfak di jalannya dan berbuat baik kepada makhluknya, baik kerabat maupun orang lain. Sehingga jemaah sekalian ya, kalau ini adalah kaitannya dengan infak sedekah, maka di sini ada perintah untuk kita semuanya bersemangat dalam mengeluarkan sedekah. Sebagaimana hadis pendek tetapi betul-betul memberikan perintah yang luar biasa ya, dengan berbagai versi riwayatannya. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah walau bi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian kepada neraka walaupun dengan separuh kurma, walaupun dengan kalimat thayyibah. Ya, kata Imam Nawawi menyebutkan di dalam perintah hadis ini al-hasu ala sedekah, anjuran untuk bersedekah, wa annahu la yamtani'u minha likillatiha. Jangan sampai terhalangi kita untuk bersedekah walaupun jumlahnya sedikit. Walaupun kita memasukkan infak ke masjid-masjid ataupun ke kota-kota infak itu jumlahnya mungkin 1.000, mungkin 2.000, 5.000, 10.000 seadanya semampu kita. Wa anna qalilaha sababun lin najati minan nar. Walaupun jumlahnya sedikit, tetapi itu menjadi sebab diselamatkannya seseorang dari neraka di akhirat nanti. Kalau di dunia ya kita diselamatkan dari segala macam bahaya. Mungkin pernah saya ceritakan ada keluarga ya, satu keluarga yang melakukan perjalanan setelah pulang dari memeriksakan anaknya ke dokter spesialis di kota. Mereka pulang ke desa yang agak jauh ya dari kota, jaraknya jauh, dan menyewa supir ya untuk menyupiri. Kondisi cuacanya sangat gelap, hujan deras ya, dan terjadi banyak kecelakaan. Tapi dia dengan ini ya, kecelakaan kecil dan selamat semua. Sementara yang lainnya ada masuk jurang, ada yang pokoknya banyak kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya ya orang-orang yang ada di mobil yang terjatuh itu ya. Nah, kemudian keluarga ini selamat sampai ke rumah ya. Ternyata ketika di muhasabah evaluasi apa yang menyebabkan mereka selamat sampai ke rumah, ternyata pada saat di tengah perjalanan mampir makan malam. Nah, ternyata pada saat ada kembalian 2.000 rupiah diikhlaskan ya sama si kepala keluarga. Saya ikhlaskan untuk panjenengan ya, dengan niat dalam hatinya, ya Allah, dengan sedekah yang sedikit itu selamatkanlah perjalanan kami. Allah ridho dengan niat ikhlas dari sedekah orang ini. Maka dengan infak yang walaupun jumlahnya hanya 2.000 rupiah itu kan kecil sekali, tapi karena ikhlas ya, tidak ada tendensi apapun, dengan uang yang sedikit itulah Allah Ta'ala memberikan keselamatan kepada keluarga ini, selamat sampai ke rumah ya. As-sadaqatu tudfi'ul bala. Sedekah itu bisa meredam segala macam bala musibah sekecil apapun ya. Allah tidak melihat jumlah besar kecilnya, tapi Allah melihat keikhlasannya. Mungkin bagi seseorang infak 100.000, 1 juta gak ada masalah karena nilai omsetnya miliaran ya. Tapi bagi orang yang penghasilannya pas-pasan, mungkin 10.000 itu kita anggap kecil, tapi bagi dia besar karena itu bisa jadi pendapatan 10% dari yang dia dapatkan pada hari itu. Nah, sementara yang omsetnya miliaran, walaupun dia infak 1 juta, mungkin hanya 1% saja. Nah, jadi kadang-kadang ya kita tidak boleh mempersoalkan besar kecilnya, yang penting adalah ketulusan niat ikhlas tadinya. Kemudian di sini juga kata Imam Nawawi, anal kalimat thayyibah sabaqul najati minan nar. Kalimat thayyib, kalimat yang bagus, yang baik, zikir yang baik itu adalah sebab keselamatan dari neraka. Wa hiya kalimatul lati fiha tatyibu qalbi insan. Kalimat ini bisa membersihkan hati seseorang idza kanat mubahatan aw ta'atan, apabila berupa hal yang mubah atau berupa ketaatannya.
Kemudian ini memberikan penjelasan sekali lagi tentang hadis yang sudah kita baca, ittaqun nar walau bisyikki tamrahin. Nisfu tamra idza saluhat niyatu badiliha dakhala bihal jannah fa kaifa bi ghairiha. Yang kata Syekh Fauzan ini memberikan komentar begini ya. Setengah biji kurma saja jika lurus niat pemberinya, ia bisa masuk surga. Bagaimana jika yang lebih besar dari itu? Bukan hanya setengah kurma, tetapi 1 kilo atau mungkin lebih ya. Apabila misalnya musim Ramadan ya, untuk tebar takjil ya, kita membagi-bagikan kurma, maka itu nilainya luar biasa ya. Jadi sangat besar. Maka di sini sekali lagi tidak kita pandang kecilnya ya. Baik, ada ini pelajaran dari Aisyah ya, bersama seorang ibu yang mengasihi 2 anaknya. Jadi pada saat itu ya, perempuan ini datang ke rumahnya Aisyah untuk minta, karena dia ya, perempuan ini sambil membawa 2 anaknya yang masih kecil-kecil, mereka kelaparan, kemudian minta belas kasihan kepada ibunda Aisyah. Maka dicarilah di dalam rumahnya kira-kira apa yang pantas untuk orang yang membutuhkan ini. Nah, ternyata pada saat itu hanya menemukan 3 butir kurma saja. Diberikanlah 3 butir kurma itu ya. Maka ternyata ya, si anaknya sudah langsung melahap, kemudian satunya juga demikian. Ketika dia mau memakan kurmanya, anaknya ini minta ya, namanya anak kecil kurang lah ya, kurang dengan satu-satu tadi minta. Akhirnya ibunya itu membagi kurma yang satu menjadi 2 bagian, satu untuk si anak pertama dan satu yang kedua. Maka inilah yang menjadikan Allah Ta'ala ridho terhadap perbuatan yang dilakukan oleh si wanita ini. Ketika itu dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mengatakan, wa ma yujibuka min dzalik, apa yang mengherankan itu darimu ya. Laqad rahimahullahu bi rahmatiha sabiyaiha. Sungguh Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada perempuan ini karena kasih sayangnya kepada 2 anaknya. Innallaha qad aujaba laha bihal jannah aw ataqaha biha minan nar. Sesungguhnya dengan itulah Allah mengharuskan dia masuk surga dan membebaskan perempuan itu dari neraka. Allah ridho dengan perbuatan si ibu ini ya, walaupun hanya separuh kurma yang diberikan kepada anak-anaknya, tapi itu menjadikan Allah ridho dan memasukkan dia ke surga, membebaskan dia dari neraka. Inilah fadilah ya kita untuk memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Insya Allah kita tidak sebatas separuh kurma ya, tapi yang kita berikan kepada keluarga 1 piring nasi, 2 piring nasi, kemudian juga pembayaran SPP, pembayaran biaya pendidikan, kebutuhan dan sebagainya, semuanya itu ada nilainya, ada hisabnya, tidak sia-sia. Jadi kalau 1 kurma dibagi 2 saja, setengah kurma itu menjadikan Allah ridho, menjadikan Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada si wanita ini. Apalagi kita masing-masing yang punya tanggung jawab keluarga ya, menghidupi keluarga, memberikan alokasi biaya dan sebagainya, kebutuhan untuk mereka dengan niatan tulus untuk mendapatkan ridha Allah, maka balasannya insya Allah sangat mulia di sisi Allah Ta'ala ya. Maka tidak ada yang sia-sia. Maka jangan iman-iman kita mengalokasikan biaya SPP, apalagi kalau anak-anak kita di pondok pesantren ya. Ya, jangan sampai telat pembayarannya, nunggak-nunggak. Kalaupun nunggak-nunggak, nanti khawatir anak-anak kita memakan yang syubhat, sesuatu yang samar-samar yang nggak jelas hukumnya. Anak-anak kita memakan makanan minuman di pondok yang belum ditanggung oleh orang tuanya. Ini kan menjadi syubhat ya. Jadi pada kehidupan pondok ya, tentunya yang paling utama adalah ditopang dari biaya SPP dan dari orang tua masing-masing. Nah, ini mudah-mudahan kita diberikan kelonggaran ya, rezeki, kelonggaran apapun, mas'uliyah, tanggung jawab untuk kita masing-masing. Nah, jemaah sekalian, perintah bersedekah ini memiliki 2 tujuan. Pertama, sesungguhnya sedekah bisa membantu orang yang sedang dalam keadaan butuh dan menolongnya mendapatkan kecukupan. Sedang riba tidak lain hanyalah suatu bentuk pengeksploitasian tadi atau pemanfaatan orang kaya terhadap
kondisi butuh orang miskin. Karena itu Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Jadi ada digandengkan di sini ya. Riba digandengkan dengan sedekah karena konteksnya kan tadi dalam pinjam meminjam yang sudah kita singgung pada materi sebelumnya. Ada jenis riba jahiliyah, riba nasi'ah, riba yang perpanjangan pinjam meminjam. Kalau utang 1.000 bulan depan dibayar 1.100, 2 bulan lagi 1.200 misalnya begitu, itu riba nasi'ah. Maka di sini kaitannya dengan sedekah. Jadi kita mensedekahkan, kalaupun dia tidak mampu maka kita tunggu sampai dia mampu, dan kalau kita bebaskan itu jauh lebih baik. Ya, ini dalam konteks pinjam meminjam. Kedua, sesungguhnya bersedekah dalam segala keadaan, baik sedang dalam keadaan lapang maupun sempit atau yang lainnya, merupakan sebuah bukti kuat akan ketakwaan seseorang. Begitu juga bentuk sedekah seperti ini secara pelan-pelan, tidak terasa bisa lebih menutupi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya terus ada, sehingga bentuk sedekah seperti ini tidak memberatkan orang yang bersedekah dalam waktu yang sama, juga tetap bisa membantu menutupi kebutuhan orang-orang yang sedang dalam keadaan sempit. Ada sebuah kata bijak berbunyi, berilah sedikit, karena kebutuhan orang yang tidak mampu memenuhinya itu lebih sedikit dari itu ya. Makanya ya dalam hal ini itu tadi, kita memberikan ya bantuan kepada orang lain jangan melihat banyak sedikitnya, karena yang kita berikan bantuan yang mungkin sedikit dalam pandangan kita itu betul-betul sangat berharga bagi orang yang menerimanya. Dan kita yakin sebagaimana Allah janjikan di surat Saba 39, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, apapun yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan, maka Allah Ta'ala akan mengganti ya, dengan yang lebih baik. Kita sedekah 1 rupiah akan diganti dengan yang lebih banyak dari itu. Kita alokasikan yang sedikit, pasti akan ada gantinya, baik itu gantinya berupa rezeki yang dari pintu yang lain, atau berupa ganti dalam bentuk yang lainnya, yang berupa kegembiraan, kebahagiaan ya. Barangkali saya pernah cerita tentang seorang profesor yang satu saat dia membeli daging di satu tempat, di jagal daging ya. Ternyata ada perempuan yang mengais-ngais di tong sampah. Terus dia sapa, "Bu, untuk apa panjenengan di situ di tong sampah?" Kata dia, "Untuk anak saya minta daging, saya nggak bisa beli." Nah, maka profesornya kasihan dan mengatakan kepada penjual daging, "Tolong kasih daging kepadanya rutin, saya akan membayarnya kurang lebih 1 bulan dijatah 2 kilo, saya rutin membayarnya." Maka betapa senangnya perempuan ini sampai meneteskan air mata, betapa gembiranya. Dan profesor ini juga sama, mendapatkan kegembiraan batin yang luar biasa. Sehingga yang sebelumnya dia dijadwalkan untuk operasi jantung di Inggris, di luar negeri ya, karena sudah terjadwal, sudah ada penerbangan, sudah di booking dan sebagainya, berangkat ke sana. Nah, tetapi ketika dicek di laboratorium sebelum dilakukan operasi, ternyata semua organ tubuhnya sehat walafiat, jantungnya sehat, menjadi normal. Ditanya, "Apa penyebab panjenengan ini ya?" Keluarganya ditanya, "Apa kira-kira?" Nah, itulah dirutut-rutut. Profesor ini pernah cerita pada saat dia merasakan kegembiraan yang amat sangat kepada keluarganya, diceritakan begitu-begitu. Nah, rupanya itulah ketika dia sanggup memberikan bantuan kepada orang lain, ada kegembiraan, kebahagiaan dalam dirinya, yang dengan bahagia secara fisik itulah menjadikan bahagia rohani, yang batin itulah menjadikan kesehatan fisiknya semakin sempurna dan semakin normal itu tadi ya. Sehingga dia tidak jadi dioperasi jantung dan menjadi sehat walafiat. Itulah jemaah sekalian ya, keberkahan yang kita dapatkan dengan memberikan pertolongan kepada orang lain, insya Allah akan diberikan bantuan kepada kita. Allah fi aunil abdi maka abdu fi aunil akhi. Allah akan memberikan pertolongan kepada seseorang selama seseorang itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kelonggaran kepada kita semuanya
dalam hal rezeki kita, dalam hal seluruh apa yang kita miliki, sehingga keberkahan kita dapatkan, kita bisa berbagi kepada orang lain, kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, insyaallah kita mendapatkan husnul khotimah. Demikianlah tafsir dari ayat-ayat ini, insyaallah masih ada kelanjutannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.